5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, adik-adik, pernahkah kalian bermusyawarah dengan teman-teman kalian? Nah, musyawarah itu bisa dikatakan berdiskusi atau berbicara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Adik-adik yang hebat, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Nah, tentunya kalian masih ingat ya apa yang dimaksud dengan musyawarah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Nah, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, berdasarkan pemikiran dan pembahasan yang matang. Nah, keputusan bersama itu haruslah mewakili keputusan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Nah, dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Nah, oleh karena keputusan bersama ini harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta itu mempunyai kedudukan yang sama, adik-adik ya. Jadi semua peserta itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada nilai penting agar semua pihak yang terlibat itu merasakan keadilan. Nah, nilai yang mendasar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam musyawarah harus ada nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas di sini artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Jadi semua peserta rapat itu boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, adik-adik. Nilai yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapatnya.
Bila tidak setuju nih adik-adik dengan pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain, kalian boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Lalu nilai yang keempat adalah jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta itu diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka itu diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide dan gagasan adik-adik. Musyawarah mufakat itu merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Nah, musyawarah itu berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, dengan kata lain, musyawarah itu adalah pembahasan bersama suatu masalah guna untuk mencapai keputusan. Sedangkan mufakat itu artinya adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nah, kita itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Nah, dalam proses musyawarah itu kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah adik-adik. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan bisa saja bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain: 1. Harus sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul dan pendapat yang disampaikan itu mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral itu lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri musyawarah untuk mufakat yang keempat adalah pembicaraan itu harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita itu harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan dalam bermusyawarah. Apa itu prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Nah, ini yang pertama adalah musyawarah itu harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah itu harus dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, lalu mengutamakan kepentingan umum. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Lalu tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta musyawarah itu harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Nah, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah itu telah mencapai quorum ya. Nah, quorum ini adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Lalu ada susunan kepanitiaan ya. Ada ketuanya, ada notulisnya, lalu ada peserta musyawarahnya. Lalu setiap peserta musyawarah ini berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain juga. Nah, pendapat yang disampaikan harus bisa diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini tadi tata cara atau persyaratan musyawarah. Lalu berikutnya, cara-cara mengeluarkan pendapat nih adik-adik ya. Yang pertama, kalian bisa mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Lalu kalian mulai berbicara setelah dipersilahkan oleh ketuanya. Kalau ada yang berbicara, kalian harus menunggu sampai orang itu selesai berbicara. Bersikap sopan dan suara kalian harus cukup jelas. Nah, ini cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah.
Lalu sikap dalam musyawarah. Ya, yang pertama, kalian harus menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ini sikap-sikap yang baik dalam musyawarah. Nah, adik-adik, dari bacaan tentang musyawarah di atas, kalian bisa membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Contohnya, apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? Nah, dari bacaan tadi, keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran dan pembahasan yang matang. Lalu apa saja nilai yang mendasari putusan bersama? Nah, di sini ada nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, lalu ada nilai menghargai pendapat orang lain. Apa yang tidak boleh dilakukan saat mengambil keputusan bersama? Yang tidak boleh kita lakukan adalah memaksakan kehendak. Lalu kata tanya di mana? Nah, di mana biasanya musyawarah mufakat dilaksanakan? Nah, misalnya di balai pertemuan. Di mana kita harus menghargai pendapat orang lain? Nah, saat melakukan musyawarah mufakat. Di mana kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Nah, dalam bacaan tadi ya saat kita melakukan atau melaksanakan musyawarah mufakat ya. Di mana kita tidak boleh mencela pendapat orang lain, ya di saat kita ada di dalam forum musyawarah mufakat. Nah, di sini kata tanya siapa? Contohnya, siapa yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Nah, siapa? Ya setiap warga masyarakat atau setiap peserta yang mengikuti musyawarah tersebut, ya. Lalu siapa yang harus diwakili kepentingannya dalam pengambilan keputusan bersama? Nah, di sini ya. Siapa? Ya seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan? Nah, ini adalah semua peserta rapat tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan. Lalu siapa yang mengutarakan pendapatnya dalam musyawarah? Yang boleh mengutarakan pendapatnya dalam musyawarah adalah semua peserta rapat. Berikutnya adalah kata tanya mengapa. Nah, contoh pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak? Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Mengapa kita melakukan musyawarah mufakat? Mengapa hasil keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasakan diuntungkan, ya, merasa diuntungkan. Nah, ini adalah jawabannya. Lalu berikutnya ada kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana sikap yang baik saat orang lain mengemukakan pendapat? Bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain yang tidak kita setujui? Bagaimana sikap yang baik dalam musyawarah? Contohnya seperti ini. Kalian bisa membuat kalimat tanya yang lain yang sesuai bacaan tadi. Nah, adik-adik, coba kalian juga bisa diskusikan nih hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Nah, kalian bisa tuliskan secara singkat. Contohnya di sini, hak peserta musyawarah adalah memberikan saran. Hak itu kan berarti apa yang harus dilakukan oleh para peserta, ya. Peserta berhak menyampaikan pendapat. Peserta itu berhak menyetujui atau menolak pendapat orang lain. Peserta berhak mendapat perlakuan yang sama dalam berpendapat. Peserta berhak juga didengarkan pendapatnya. Lalu apa kewajiban para peserta musyawarah? Nah, kewajibannya adalah menghormati perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Lalu kewajiban peserta itu melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab, tidak memperkeruh suasana musyawarah, dan menaati tata tertib musyawarah. Nah, itu kewajiban peserta musyawarah. Lalu tanggung jawab peserta musyawarah apa? Mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama, menjaga ketertiban selama pelaksanaan musyawarah, mempertanggungjawabkan keputusan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mengutamakan kepentingan umum dan menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Ini tanggung jawab peserta musyawarah.
Nah, adik-adik, Edo dan teman-temannya bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu nih mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tarian daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Nah, tahukah apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Nah, di sini sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari itu berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang. Nah, persiapan yang perlu dilakukan yaitu satu, menentukan bentuk karya tari. Nah, bentuk karya tari kan ada bermacam-macam. Ada tari tunggal, tari berpasangan, atau tari berkelompok. Nah, bentuk karya tari itu perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena akan berkaitan dengan unsur lainnya. Lalu yang kedua adalah memilih karya tari. Nah, karya tari ini harus disesuaikan dengan bentuk tarinya. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, maka karya tarinya ya karya tari yang berpasangan. Lalu menentukan jumlah penari. Nah, jumlah penari ini disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika tari yang dipilih itu berpasangan, maka jumlah penarinya otomatis 2 orang atau kalipatannya. Kalipatannya berapa? 4 atau 6 orang karena harus berpasangan. Selanjutnya adalah memilih properti tari. Nah, properti ini perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai saat kalian latihan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar pada saat peragaan di depan penonton, kalian itu sudah terbiasa menggunakan properti tari tersebut sehingga gerakan kalian itu sesuai. Berikutnya adalah menentukan iringan tari. Nah, iringannya apa? Tari yang kalian tarikan itu apakah bentuknya rekaman atau CD atau di dalam flash disk misalnya. Nah, persiapkan iringan tarinya itu sejak awal dan gunakan selalu setiap kali kalian latihan. Lalu kalian pilih busana tarinya. Nah, setiap karya tari itu memerlukan busana yang berbeda. Busana tari ini harus sesuai dengan tema tarinya. Saat ini banyak loh tempat persewaan busana tari sehingga memudahkanmu untuk menyiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu itu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang kalian peragakan. Nah, ini adalah yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan peragaan tari. Nah, adik-adik sudah mengetahui nih unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan karya tari. Nah, kamu dan teman-teman sudah sepakat memilih karya tari yang akan kalian peragakan. Nah, sekarang kalian bisa isi bagian karya tari kalian ya. Dari nama karya tarinya apa, jumlah penarinya ada berapa, busana tarinya apa saja, properti tarinya apa, iringan tarinya apa, lalu bentuk karya tarinya itu karya tari tunggal, apakah berpasangan atau berkelompok. Kalian bisa buat bagan seperti ini. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.